Selamat pagi, siang, sore, atau malam, dimanapun kalian semua berada. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan diskusi singkat mengenai film yang telah kami pilih dengan judul Agama dalam Karantina. Perkenalkan, nama saya Kiko Selumita Husana, dan saya adalah moderator dalam kesempatan kali ini. Nah, di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh teman-teman saya. Silakan memperkenalkan diri, mulai dari abjad yang pertama dulu ya. Halo, salam kenal semuanya. Nama saya Ami Surya. Halo, salam kenal semuanya. Shalom. Assalamualaikum. Namaste, namo buddhaya. Perkenalkan, nama saya Jonathan. Halo semua, perkenalkan nama saya Steven. Dan perkenalkan semuanya, nama saya Fania Shantikilin. Oke, ya jadi itu adalah teman-teman saya. Nah sekarang kami akan membahas mengenai 3 topik yang menjadi inti dalam film Agama dalam Karantina. Topik yang pertama yaitu narasi apokaliptik, yang kedua merupakan kemampuan adaptif agama dalam merespon permasalahan, yang mana permasalahan yang kami maksud ini adalah wabah COVID-19. Dan yang terakhir adalah evaluasi menyeluruh mengenai film Agama dalam Karantina ini. Nah, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan pertama kita, saya ingin bertanya lebih dulu kepada teman-teman saya. Apa tanggapan singkat kalian mengenai topik-topik yang akan kita bahas hari ini? Nah, saya ingin mendengar tanggapan dari saudara Steven. Bisa memberikan tanggapannya? Oke, terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Tanggapan saya tentang topik-topik yang sudah disebutkan tadi itu semua sudah bagus ya, karena sudah mencakup semua poin-poin inti dari video. Jadi bagus, sudah bagus. Baik. Bagaimana kalau dari saudari Fania? Apa tanggapannya saudari Fania? Silakan. Terima kasih atas waktunya. Kalau menurut saya, topik-topik ini tuh sangat menarik ya. Dengan topik-topik seperti narasi apokaliptik itu juga, itu kan sesuatu yang kayak, wah, menarik sekali ini tentang apa gitu. Ya itu menurut saya itu sangat menarik sih. Oke, ya saya berarti tanggapan dari teman-teman ini semua topik-topiknya ini sangat menarik ya, begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke dalam topik pertama kita pada hari ini, yaitu narasi apokaliptik. Sebelum masuk, saya akan menjelaskan secara singkat apa itu narasi apokaliptik dan mengapa hal ini banyak sekali muncul pada awal pandemik. Menurut dosen program studi S2 Agama dan Lintas Budaya CRCS UGM, Dr. Muhammad Iqbal Ahnaf, narasi apokaliptik adalah sebuah pandangan teologis yang didasarkan pada keyakinan bahwa dunia ini berputar dan akan mencapai titik akhir atau hari kiamat, atau yang bisa dibilang the end of the day. Nah, kenapa narasi apokaliptik yang terkadang sudah muncul sebelum pandemik ini dapat menjadi lebih sering muncul lagi dalam era pandemik ini? Hal ini disebabkan karena narasi apokaliptik merupakan sebuah wadah untuk umat beragama yang berdasar pada pandangan teologis untuk memberikan jawaban atas masalah-masalah yang dialami. Dan tak jarang hal tersebut bertentangan dengan jawaban-jawaban ilmiah. Nah, seperti yang kita ketahui pada masa awal-awal era pandemik ini masih banyak yang tidak kita ketahui mengenai virus COVID-19 ini. Jadi mungkin itu adalah salah satu alasan mengapa narasi apokaliptik ini banyak sekali muncul. Seperti itu. Nah, saya ingin bertanya kepada teman-teman, apa pandangan atau pendapat kalian mengenai narasi-narasi apokaliptik yang makin sering muncul di era pandemik ini? Ya, saya persilahkan kepada semuanya, bebas silahkan angkat tangan lalu on mic. Ya, kepada saudari Ami, silahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kalau untuk tentang apokaliptik sendiri, aku yakin karena masa COVID, itu jadi membuat pandangan kita tuh berubah terhadap akhir zaman. Apalagi banyaknya orang yang mati karena COVID baru-baru ini. Sehingga hal ini membuat orang berpikir bahwa hari kiamat tuh pasti sudah semakin dekat gitu ya, semakin mendesak. Dan mungkin karena kepanikan ini, orang-orang menjadi lebih emosional dan tidak mampu berpikir secara logis. Hal ini mungkin bagi saya sih bisa jadi membuat makin banyak konflik karena keragaman dari pandangan orang lain gitu.
Oke, seperti itu tanggapan dari saudari Ami. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan atau mungkin menanggapi dari pendapatnya saudari Ami, silahkan. Iya, saudara Jonathan, silahkan. Ya, maaf sebelumnya apa suara saya bisa terdengar ya? Iya, terdengar dengan jelas. Silahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Sebenarnya jika di sini saya ingin berbicara sudah sangat jelas ya dijelaskan oleh tadi saudari Ami, sudah sangat lengkap dan mungkin di sini saya akan cuman sedikit menambahkan, tapi jika banyak tentunya diperbolehkan kan. Oke. Jadi menanggapi soal narasi apokaliptik ya di era pandemi ini memang betul sekali yang sudah disampaikan oleh dari Keiko. Banyak sekali narasi apokaliptik ini yang mulai bermunculan. Misalkan dari satu narasi muncul jadi dua, dari dua tumbuh jadi 4, dan itu terus berkembang. Tidak hanya berkutat di satu agama saja, tetapi juga berkembang di seluruh agama. Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu, itu semuanya terpengaruh dengan adanya narasi apokaliptik ini. Dan berdasarkan tanggapan dari para ahli, mereka menyatakan bahwa narasi apokaliptik ini muncul karena atau akibat dari rasa panik yang dialami oleh umat beragama maupun masyarakat luas ya. Nah, dari kepanikan ini muncullah banyak sekali berita-berita yang memiringkan soal COVID. Contohnya, COVID ini adalah salah satu rencana dari pemerintah atau rezim politik untuk bisa menekan tindak atau aktivitas dari agama, atau COVID ini merupakan tentara dari Allah, atau COVID ini merupakan awal mula dari terjadinya antikristus. Jadi dengan hadirnya tanggapan atau narasi apokaliptik ini akan memberikan dampak yang cukup besar bagi agama dan juga sains. Karena apa? Karena pada dasarnya kita sudah mengetahui agama dan sains itu sangat bertolak belakang, di mana agama itu memfokuskan tujuan utamanya pada adanya Tuhan, pada keilahian dari Allah itu sendiri. Sementara sains itu berkutat atau berobjektif pada pola pikir manusia, logika, dan hal-hal yang masih masuk di dalam akal sehat manusia. Nah, dengan adanya narasi apokaliptik ini, akan ada benturan keras antara sains dan juga agama yang menimbulkan sifat hubungan konflik. Nah, jika hal ini terus berlanjut ke depannya, terlebih dalam kehidupan sosial nyata kita pada saat ini, tentunya ini tidak akan berakhir dengan kejadian yang sangat baik. Terlebih, beberapa contoh yang bisa saya bacakan mengenai narasi apokaliptik. Tadi beberapa juga sudah saya sebutkan ya. Yang pertama itu adalah umat beragama itu tidak takut dengan yang adanya COVID. Yang kedua, COVID merupakan tentara utusan Tuhan. Yang ketiga, COVID merupakan awal dari mulainya antikristus. Keempat, kegagalan rezim atau sistem pemerintahan mengakibatkan adanya COVID. Dan yang terakhir, COVID merupakan tanda runtuhnya dari kapitalisme barat dan mulai munculnya era khilafah. Dan dengan adanya hal tersebut, berarti bukan hanya dengan sains saja. Nantinya agama akan berbenturan juga dengan politik jika narasi apokaliptik ini akan diteruskan. Mungkin itu saja tanggapan dari saya. Terima kasih. Oke, tanggapan yang sangat bagus sekali ya dari saudara Jonathan. Nah, mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan atau memberikan pendapatnya, silahkan. Sudah tidak ada ya? Baiklah, kalau begitu bisa dibilang kalau misalkan saya ambil dari pendapatnya Ami dan pendapatnya Jonathan ini, saya sangat setuju ya dengan mereka. Dimana mereka kata kalau misalkan agama dan sains ini sangat-sangat berbenturan di era pandemik ini. Dan saya sangat setuju mengenai hal itu. Nah, baiklah. Kalau misalkan sudah tidak ada lagi yang ingin menambahkan, kalau gitu kita akan berganti ke topik pembahasan kita yang kedua, yaitu
kemampuan adaptif agama dalam merespon permasalahan yang terjadi. Nah, kan tadi sudah Ami dan Jonathan ya yang memberikan tanggapan. Kalau begitu, sekarang saya ingin meminta saudara Stephen dulu untuk memberikan tanggapan mengenai topik kedua ini. Ya, dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan kepada saya. Dan saya bisa minta ulang untuk pertanyaan yang kedua, karena di tempat saya sekarang sedang buruk jaringan. Jadi, apakah bisa diulang? Oh ya, baik. Jadi saya meminta pendapat teman-teman untuk memberikan pendapat mengenai sifat adaptif dari agama dalam merespon permasalahan yang terjadi. Oh, oke. Terima kasih. Untuk respon agama itu sendiri, kalau dari Islam ya, semenjak COVID ini menyerang, banyaknya aturan dan banyaknya hal-hal yang harus dan wajib kita lakukan, tentu saja. Dan itu sangat, apa ya, kalau bisa dibilang bisa mengubah sudut pandang orang, karena yang sebelumnya mereka itu pergi ke masjid untuk sholat, tetapi ini diharuskan untuk di rumah. Sedangkan aturan di masjid yang saya tahu kemarin itu, kalau tidak salah beberapa saf atau semua saf itu di jarak minimal berapa sentimeter saya tidak tahu, tetapi di jarak. Dan itu apa ya, membuat mereka yang biasanya dekat-dekatan saat sholat itu menjadi jauh-jauhan. Dan apa ya, banyak yang mengatakan bahwa ini sengaja dibuat. Dan sengajanya itu karena mereka tidak suka berkerumun di saat COVID ini atau apa yang mereka pikirkan selain itulah. Nah, jadi apa ya, bisa dibilang cara yang mereka atau para pengurus masjid itu lakukan sebenarnya tidak ada yang salah, tetapi masyarakat kita khususnya di Indonesia sudah pasti berpikiran bahwa ini hanya permainan dari apa yang pemerintah lakukan. Jadi sudah banyak yang apa ya, kayak salah paham dan tidak mengerti tujuan dan maksudnya itu apa gitu. Itu sih menurut saya. Iya, jadi kalau begitu masyarakat ini perlu diberikan pembelajaran lebih lanjut ya mengenai Iya. COVID-19. Jadi gitu ya. apa ya, kayak menambah wawasan mereka aja tentang Iya. apa yang kita hadapi sekarang dan dampaknya apa untuk kita jika kita tidak lakukan itu. Seperti itu sih. Iya, benar. Oke, bagaimana dengan saudari Fania? Apa pendapat saudari Fania? Silahkan. Kalau tadi saudara Stephen ngomongin tentang yang agama Islam, aku mau kayak cerita sedikit tentang buat yang saya ya, di agama saya, agama Kristen. Apalagi yang familiar banget sama saya di keluarga saya sendiri gitu. Karena memang awal-awal COVID itu memang gempar ya, maksudnya kayak orang-orang itu semua kayak gimana ya, mereka sangat khawatir gitu, kayak wah gimana ini, terus kita gimana gitu-gitu. Nah, awal dikasih aturan untuk nutup gereja, maksudnya biar nggak berkumpul di situ, kumpul di gereja kayak buat ibadah. Itu memang sedikit kayak bingung gitu loh, mau ngapain, terus kita ibadahnya mau gimana. Terus ya yang pemuda-pemuda di gereja saya terus bilang gini, gimana kalau kita streaming aja? Maksudnya walaupun kita nggak di satu tempat yang sama, kita masih bisa beribadah bersama-sama kan, kalau streaming itu kan dalam waktu yang sama gitu. Jadi kayak oh ya dibuat streaming aja, dan itu saya melihat itu memang di lingkungan gereja saya itu memang kayak pemuda-pemudanya, apalagi kakak saya terus sama ada temannya itu, mereka sangat membantu sekali. Itu dari yang kita kayak gaptek gitu ya ininya, itu kayak gereja kecil gitu, tapi karena ada maksudnya bantuan dari pemuda juga gitu, itu bisa bisa streaming gitu loh, dan itu maksudnya itu kayak sangat duluan gitu, bukan duluan juga sih, cuma dibandingkan sama yang lain gitu, kayak
wah kita udah bisa streaming gitu. Kayak seneng banget gitu. Walaupun memang ada ya, apa, kayak bentrokan juga, kayak orang-orang kayak bilang, "Ah, masa maksudnya biasanya kalau gereja gini-gini, masa diganti streaming?" Gitu kan, kayak kayak, "Aduh, menentang firman Tuhan," gini-gini gitu. Terus sama pendetanya kayak dibilang, "Ini bukan masalah kita maksudnya sama-sama di gereja bareng, tapi lebih ke gimana ya, kita tuh memang bener-bener itu nggak peduli di mana tempat kalian beribadah, pokoknya kalau hatinya kalian itu, apa ya, tulus untuk beribadah itu, apa ya, sudah bener gitu intinya." Nah, jadi kayak, ya memang ada masalah-masalah sedikit ya orang juga baru pertama sekali streaming gitu, kayak, "Gimana ini ada yang masalah gimana?" Tapi, apa, maksudnya dengan, apa ya, kemampuan-kemampuan yang ada yang walaupun cuma, ya simpel-simpel gitu, itu tuh bisa jadi lebih baik lebih baik lebih baik dan sampai sekarang walaupun sudah bisa dibuka ya gerejanya sekarang itu, streaming masih tetap dilakukan dan itu kayak pasti kayaknya pasti akan dilakukan sampai nanti-nanti gitu. Jadi kayak, menurut saya tuh, apa ya, sifat adaptif dari manusia ya, itu sangat gimana ya, sangat sangat luar biasa gitu loh. Walaupun kayak diterpa kayak kecemasan atau gimana, mereka itu masih bisa kayak memikirkan jalan keluar walaupun itu mungkin maksudnya masih masih simpel-simpel aja, mulai dari simpel tapi nanti jadi yang, eee, bisa jadi tambah besar gitu, jadi lebih baik gitu. Itu sih, apa, kayak pandangan saya tentang sifat adaptif dari, umat beragama sekarang ini. Oke, terima kasih Saudari Fania sudah memberikan tanggapannya. Sepertinya Saudara Jonathan internetnya sedang jelek, jadi dia masih keluar sebentar, nanti dia akan bergabung sebentar lagi ya. Ya, saya Oke. dapat, apa namanya, dapat berita kalau dia laptopnya restart, jadi ditunggu sebentar. Ya baiklah. Ya, jadi seperti itu. Kalau misalkan dari yang bisa saya ambil dari Saudari Fania ini, saya sebetulnya sangat-sangat setuju ya sama tanggapan dari Saudari Fania ini. Karena di gereja saya sendiri pun juga seperti itu awal-awal. Kayak ada masalah, terus ada beberapa orang yang tidak mau beribadah secara online karena kalau misalnya beribadah ya di gereja gitu loh. Mereka anggapannya itu seperti itu. Padahal itu sudah pernah diberitahu ya, kalau di sekolah pun juga sudah pernah diberitahu kalau misalkan gereja itu bukan hanya bangunan, tapi juga diri kita sendiri. Jadi kita bisa beribadah dimanapun dan kapanpun, asalkan kita memiliki hati. Ya, jadi memang agama ini memiliki sifat adaptif, di mana dia itu bisa fleksibel, bisa menyesuaikan diri. Hanya masalahnya itu di orang-orangnya saja, seperti itu ya. Oke, mungkin ada teman-teman yang lain yang ingin menanggapi atau memberikan tanggapannya, silahkan. Oke, sepertinya dari siapa dulu nih? Kalau gitu dari Saudara Jonathan dulu ya, silahkan. Ya baik, terima kasih untuk kesempatannya. Mohon maaf tadi saya tiba-tiba hilang koneksi ya, jadi saya ini baru muncul kembali. Muka saya sudah terlihat kan ya? Nah Lihat ya, dengan bagus jelas kalau ya. gitu. Bagus. Oke, jadi mungkin di sini saya akan mencoba untuk menambahkan sedikit, tetapi sebelum itu saya mau bertanya dulu ke ini ya, ke Saudara Steven. Soalnya kan kebetulan saya bukan Muslim ya, saya non Muslim, tetapi kan saya kebetulan juga tinggal di lingkungan
Muslim. Jadi saya tahu gimana situasi dan juga kondisi yang dialami oleh tetangga-tetangga sekitar saya pastinya. Nah, terkait dari film yang telah kita tonton, itu kan kalau misalkan tidak salah saya mendengar bahwa sebenarnya ada yang namanya hukum sunnah atau hukum wajib ya. Saya mohon maaf kalau misalkan saya salah, tolong diperbaiki nanti. Itu apakah dengan adanya pembatasan saf-saf itu pada akhirnya diperbolehkan atau apakah masih ada pro dan kontra yang cukup banyak terkait hal tersebut? Soalnya kalau misalkan saya tidak salah dengar, dengan adanya kerapatan di saf itu kan, sebagai lambang atau simbol dari kesempurnaan ibadah. Apa benar begitu Saudara Stephen? Terima kasih. Oke, terima kasih untuk pertanyaannya Bapak Nathan. Ya, sebenarnya untuk kita para umat Islam, sholat dengan saf yang sempit atau berdekatan dengan satu jamaah lain, itu artinya mensahkan sholat tersebut. Jadi ketika kita sholat, yang dilihat itu apa? Safnya. Nah, saf ini sebenarnya sangat berpengaruh untuk apa ya? Bisa dibilang beribadah di rumah Tuhan. Jadi kalau misalnya kita sholat dan saf itu tidak berdekatan, itu sudah apa ya? Sudah bisa dikatakan membatalkan sholat kita. Begitu. Nah, hukum darurat yang sudah tadi sudah disampaikan oleh saudara Nathan, itu sebenarnya langsung atau apa ya, hukum yang tiba-tiba ada karena keadaan kita sekarang ini. Jadi bisa dikatakan hukum ini tuh apa ya, dapat digunakan jika memang sudah keadaan benar-benar dalam keadaan darurat. Dan keadaan darurat tersebut adalah COVID tentu saja di situasi kita saat ini, COVID. Jadi apa ya, banyaknya pro dan kontra yang terjadi di saat hukum ini dibuat atau diterapkan di kehidupan jemaah Islam yang lainnya. Karena banyak yang mengatakan lebih baik kita sholat safnya dirapatkan daripada kita menjauh tetapi sholatnya itu batal. Ada juga yang mengatakan bahwa mending tidak usah sholat. Ada yang juga mengatakan mending mending masjid itu ditutup atau tidak usah dibuka lagi. Banyak sekali pro dan kontra sebenarnya. Tetapi banyak yang mengatakan juga bahwa hukum ini itu sebenarnya sangat-sangat bermanfaat untuk kita bagi mereka yang ingin sholat di masjid. Mau tidak mau hukum tersebut harus benar-benar dijalankan. Seperti itu. Sudah jelas atau ada yang kurang jelas menurut saudara Nathan? Ya, baik. Sepertinya sudah cukup jelas ya. Dengan situasi dan kondisi saat ini ya, saya akhirnya lebih mengerti lagi kira apa yang sedang dihadapi oleh rekan-rekan saya dari agama sebelah ya. Jadi saya juga bisa ikut berbagi penderitaan gitu. Nah, karena itulah saya mencoba untuk bertanya, untuk bisa memahami. Ya, baik. Terima kasih, Saudara Stephen. Dan untuk menambahkan sedikitnya itu mungkin nanti di akhir saja ya setelah sesi tanya jawabnya, soalnya saya tadi melihat juga ada yang raise hand, jadi supaya untuk mempersingkat waktu saja bisa dipersilakan. Oke, kalau begitu silahkan Saudari Ami memberikan pendapatnya atau menyampaikan tanggapan. Silahkan. Ya, saya ingin menambahkan singkat saja. Mungkin karena corona, saya percaya bahwa terdapat banyak perubahan aturan yang berlaku sebelumnya ya. Jadi karena kondisi ini, agama-agama itu terpaksa untuk jadi lebih fleksibel dan beradaptasi. Contohnya sebagai umat Kristen sendiri, seharusnya ibadah setiap minggu itu kan harus ibadah di tempat. Namun karena corona, ibadah itu harus dilaksanakan di rumah. Satu lagi yang berubah adalah saat perjamuan kudus. Sebelumnya perjamuan kudus tuh harus sesuai dengan cara yang tercantum di Alkitab. Namun karena masa karantina, hal ini jadi kayak menekan gereja dan jemaat untuk melakukan perjamuan di rumah. Adaptasi ini mungkin terdengar sangat merubah dan berbeda dengan Alkitab. Namun hal ini membuka kesempatan lainnya juga, seperti ibadah menjadi lebih fleksibel dan juga mudah diakses bagi orang yang sebelumnya kesulitan untuk beribadah. Tapi hal ini juga mempunyai kesulitan lainnya, seperti banyaknya orang yang close-minded, sehingga tidak ingin menerima perubahan karena bagi mereka perubahan ini tidak sesuai dengan kitab suci. Hal ini disebabkan oleh adanya sifat eksklusivisme, saya. Eksklusivisme itu merupakan suatu paham yang menganggap bahwa pandangan kelompoknya saja yang paling benar.
Dan belajar dari pengalaman-pengalaman praktik keagamaan, eksklusivisme ini mempunyai dampak yang kurang baik ya, karena tidak terlepas dari pergulatan politik dan juga agama lainnya. Dan juga menurut saya untuk mengatasi ini, sebaiknya orang-orang tuh mempunyai sifat inklusivisme. Kalau untuk inklusivisme sendiri, itu tuh merupakan sebuah paham yang menganggap bahwa kebenaran tidak hanya berada dari suatu kelompok. Hal ini berangkat dari suatu keyakinan bahwa setiap agama itu membawa ajaran keselamatan. Jadi lebih baik lagi kalau misalkan mayoritas orang-orang itu mempunyai sifat inklusivisme gitu. Itu saja sih dari saya. Oke, tanggapan yang sangat bagus dari Almi ya. Nah, kalau misalkan saya berpikir-pikir ya setelah mendengar jawaban-jawaban dari teman-teman gitu. Saya merasa kalau ya seperti yang tadi saya bilang, agama itu memang memiliki sifat yang adaptif. Cuman itu hanya tergantung kepada orang-orangnya saja. Seperti itu. Jadi memang benar seperti yang dikatakan Ami, itu semua orang itu harusnya memiliki sifat inklusivisme. Jadi dia tidak close minded tapi juga open minded dan juga mengutamakan kemanusiaan di atas agama. Karena kalau misalkan seperti yang dikatakan oleh saudara Stephen tadi, ada beberapa orang yang tidak setuju kalau misalkan kalau sholat itu ada jaraknya gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan kita tidak berjarak, itu nanti kan bisa saja kita terkena virus COVID-19. Di mana seperti yang bisa kita ketahui kalau misalkan kita melihat filmnya itu, klaster-klaster COVID-19 itu berasal dari gereja atau dari pondok pesantren, yang mana mereka itu sangat-sangat mengutamakan kebersamaan dan tidak ada jarak sama sekali seperti itu ya. Ya, jadi mungkin lebih baik kalau misalkan semua orang itu memiliki inklusivisme supaya mereka lebih open minded dan tidak close minded seperti itu. Dan juga kalau misalkan agama saja bisa beralkulturasi ya dengan budaya. Kenapa kalau dengan masalah dia tidak bisa seperti itu? Oke. Saya rasa sudah cukup ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke pembahasan kita yang terakhir, yaitu evaluasi secara keseluruhan atau kesimpulan dari hasil diskusi kita hari ini atau dari film yang telah kita tonton. Nah, seperti biasa, saya persilahkan kepada teman-teman untuk angkat tangan dan on mic. Ya, bebas siapapun silahkan. Sepertinya tidak ada. Oh, asal dari Ami. Ya, silahkan memberikan tanggapannya. Oke. Kalau dari film yang sudah saya tonton, terlihat bahwa komunitas agama itu kesulitan ya meresponi pandemi dengan beragam cara. Dari menolak pembatasan, beradaptasi dengan keadaan, hingga respon yang bersifat apokaliptik ini. Di sisi lain, solidaritas sosial juga saya lihat muncul dan bertumbuh dari komunitas agama dan lintas agama untuk menghadapi situasi ini. Tentu saja masa pandemi ini menjadi titik balik perubahan terhadap agama apapun. Tentu proses ini tidaklah mudah karena banyaknya pandangan dan opini yang beragam. Namun hal ini juga mendorong mereka untuk beradaptasi dalam keadaan yang berbeda. Hal ini tidak semuanya buruk dan saya percaya bahwa permasalahan bisa saja membuka kesempatan lainnya. Begitu dari saya. Baik, seperti itu tanggapan dari Ami. Mungkin yang lain ada yang menginginkan tanggapan? Atau mungkin saya tunjuk saja ya. Oh, saudara Jonathan. Ya, saya persilahkan. Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya. Karena memang saya tidak suka ditunjuk ya sepertinya, jadi saya langsung resen saja. Ya, tapi karena memang sudah diberikan izin, jadi mohon maaf kalau memang ini mungkin akan sedikit panjang.
Tetapi saya yakin semuanya pasti suka durasi yang panjang ya. Saya yakin semua suka. Oke, baik. Jadi secara umum apa yang bisa dipelajari, apa yang bisa dijadikan evaluasi menyeluruh dari film yang telah ditonton, kemudian dikaitkan lagi dengan materi-materi yang sudah diberikan, kemudian kita terapkan dalam kehidupan nyata. Yang paling penting dan terutama nomor satu bagi saya itu adalah kondisi atau pandemi COVID-19 ini mengajarkan kita umat beragama untuk lebih berakal. Kenapa mengajarkan kita untuk lebih berakal? Yang pertama, karena ada salah satu klip dari film yang telah ditonton itu sebuah pertanyaan. Jika anak kalian lapar, kalian mau pergi ke tempat ibadah atau mau pergi ke pasar? Nah, kenapa bisa muncul pertanyaan ini? Karena banyak sekali pro dan kontra mengenai kenapa pasar dan mal itu boleh dibuka sementara tempat ibadah itu tidak boleh dibuka. Nah, dari pro dan kontra ini ya kita timbul pertanyaan tadi terus berkembang menjadi sebuah kontroversi yang sangat besar, dan dari situ saya belajar bahwa agama dan juga pandemi COVID ini mengajarkan kita untuk lebih berakal. Seperti contoh, jika Anda sebagai orang tua, anak Anda dalam kondisi lapar, sangat-sangat lapar. Apakah Anda akan pergi ke rumah ibadah atau Anda akan pergi ke pasar untuk membelikan anak Anda susu? Jawaban yang paling benar tentu saja Anda akan pergi ke pasar untuk pergi membelikan anak Anda susu kan, bukan pergi ke tempat ibadah. Tapi sayangnya masih ada orang yang berpikir bahwa tempat ibadah dibuka itu lebih penting daripada pasar atau mal dibuka. Sehingga saya berpikir apakah mungkin anak-anak mereka ini sebenarnya diberikan makan melalui firman, melalui ayat-ayat Al-Quran, dan kemudian anak mereka sudah kenyang seperti itu atau bagaimana, saya tidak tahu. Dan di sini saya melihat bahwa sebenarnya ada banyak orang yang mengaku bahwa mereka beragama, tetapi sama sekali mereka tidak berakal. Kalau boleh saya berbicara, mohon maaf jika memang ini dirasa kurang pantas, tapi saya mohon maaf, memang itu kenyataannya. Saya lihat dari film maupun di kehidupan nyata, sangat banyak dan sangat sering bisa dijumpai orang-orang yang seperti ini. Dan kemudian hal yang bisa saya pelajari selanjutnya adalah mengenai pandemi COVID-19 sebagai wujud pengorbanan manusia. Jadi di sini wujud pengorbanan apa yang dilakukan oleh manusia? Di sini kita berusaha untuk bisa menjaga jarak, tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk bisa melihat anggota keluarga atau mungkin teman-teman kita yang lain untuk tetap hidup. Nah, disitulah pengorbanan yang kita lakukan, yaitu jarak. Tapi sayang, 1000 sayang masih banyak orang yang tidak bisa memperhatikan jaraknya dan tetap saja ngotot bahwa tidak apa-apa, COVID itu bukan penyakit, COVID itu antibodi untuk bisa memperkuat diri. Nah, sayangnya kecerobohan seperti itulah yang menghantarkan kita menuju ke ambang kehancuran. Dan ketika kita sudah tergeletak di ambang kehancuran, yang kita salahkan siapa lagi kalau bukan pemerintah. Dan akhirnya ributlah agama dan politik lagi. Atau kalau mungkin memang kurang puas dengan pemerintah, disalahkan. Bisa saja mempersalahkan antar agama yang lain, satu sama lain saling menyalahkan, oh ini salah si A, oh ini salah si B, kenapa kok bisa seperti ini, dan lain sebagainya. Nah, andai kata itu terus terjadi, sama seperti yang disampaikan, inklusivisme, dimana kita mau menerima kan, mau menerima agama lain, ya udah kita terima, tapi ya udah kita nggak usah ikut campur, ya kita coba untuk hidup berdampingan, kita coba untuk hidup bersama-sama. Seperti yang sudah disampaikan tadi mengenai sifat adaptif, ya kita beradaptasi, kita bersama-sama bisa merespon terhadap masalah yang ada, tetapi bukan dengan menggunakan narasi apokaliptik. Mohon maaf, narasi apokaliptik. Nah, dengan kerendahan hati dan juga dengan akal dan budi kita tentu saja bisa bersama-sama menghadapi masalah pandemi ini. Dan mungkin hal terakhir yang akan saya sampaikan yaitu, ini sepertinya akan agak panjang lagi ya. Oke, sebentar. Saya akan coba untuk menyusun dulu. Nah, pandemi COVID-19 ini meningkatkan kesadaran kita sebagai manusia, kesatuan kita sebagai umat beragama untuk bisa berperan di dalam masa krisis. Bukan hanya bagi diri kita sendiri, tetapi bagi orang banyak di luar sana. Pandemi ini
membuat kita untuk bisa memutus rantai masa lalu, di mana dengan aturan-aturan yang sudah diterapkan, akhirnya kita berganti pada aturan yang baru. Sehingga kita akhirnya mampu untuk melihat dunia melalui perspektif yang baru. Berpikir ulang dan menjadikan kesempatan yang ada sebuah momen untuk kita bisa maju dan melangkah bersama-sama. Nah, dan terakhir, pandemi ini menjadi refleksi bagi kita seluruh umat beragama akan keputusan besar yang akan kita ambil ke depannya. Apakah kita akan terus untuk hidup berdampingan seperti ini di dalam damai, ataukah kita akan memulai lagi perang yang baru? Karena seperti yang saya sampaikan di awal, pandemi ini mengajar kita untuk bisa memiliki akal sehat. Nah, apakah ada orang yang bertahan untuk memiliki akal sehat? Kita nanti lihat di bagian akhirnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Tanggapan, ya kesimpulan yang sangat bagus ya dari saudara Jonathan. Mungkin saya lihat saudari Fania ini, mungkin ada mau memberikan kesimpulannya? Silahkan. Itu kayaknya udah ada banget ya, udah lengkap banget ya. Wah. Saya takut manjang-manjangin lagi nih. Enggak, kalau buat saya itu Gak apa-apa, silahkan. mungkin ini sedikit aja ya, cuma nambahin sedikit aja ya. Apa ya, kesimpulan dari saya itu karena adanya COVID ini, kalau dilihat dari apa namanya, filmnya ya, dokumenternya, itu saya ngelihat itu karena adanya COVID ini, maka ada apa ya, ada kayak empati yang timbul dari manusia dan membuat mereka tuh kayak melihat gitu satu sama lain, kayak wah mereka ini ada yang lebih kekurangan daripada saya. Jadi kayak muncul keinginan untuk membantu gitu loh. Jadi dari COVID ini kan kita kayak lebih banyak di rumah atau di mana nggak bisa jalan-jalan kemana-mana, dan itu melihat kita itu ngelihat ke sekitar kita gitu loh. Jadi ya itu sangat sih buat saya ya itu. Udah itu aja. Kalau begitu, kalau misalkan saya boleh menyimpulkan semuanya dari semua kesimpulan teman-teman, itu COVID-19 ini tidak hanya memberikan dampak negatif ya, seperti ya masalah-masalah pro kontra tadi yang sudah disebutkan, tapi juga menimbulkan banyak sekali hal positif. Kita diajarkan untuk menjadi lebih berakal gitu ya. Kita harus tidak hanya beragama, tapi kita juga harus memiliki logika juga. Gitu. Terus tadi memiliki empati kepada satu sama lain, membuka jalan pikiran yang baru, yang lebih terbuka untuk semuanya, dan juga lebih bersolidaritas bersama-sama. Begitu ya. Oke. Itu saja kesimpulan yang dapat diambil dari hasil diskusi kami. Mohon maaf, kayaknya saya mau menanggapi apa yang sudah disampaikan saudara Nathan dan Fania. Bisa? Karena iya, silahkan, nggak apa-apa. karena yang dikatakan saudara Nathan di awal bahwa manusia itu harus berakal untuk menganut sebuah agama, itu sebenarnya untuk keadaan kita sekarang ini bukan berakal, saudara, tetapi lebih ke paniknya. Jadi mereka yang sekarang ini kayak yang Bapak bilang atau yang sudah bilang tidak berakal, itu apa ya, bisa terjadi karena keadaan kita saat ini, kepanikan yang dialami oleh kita. Jadi bisa dikatakan argumen atau pendapat mereka tentang aturan-aturan baru ini itu sudah memang tidak masuk akal sih. Jadi karena kepanikan ini, jadi kita itu tidak berakal, sudah itu aja sih. Terus yang kedua dari saudari Fania, ya benar, dengan adanya pandemi yang kita alami sekarang, banyak muncullah rasa empati dari dari beberapa atau bisa dikatakan semua kalangan di Indonesia saat ini. Dan kalau kita lihat sebelum pandemi, bisa dilihat dari sebelum pandemi, banyak gak sih yang merasa bahwa kayaknya aku perlu bantu dia, kayaknya aku merasa kasihan? Tidak kan? Tetapi semua empati itu muncul saat COVID ini terjadi.
Benar kan? Jadi kayaknya kita harus di satu sisi harus bersyukur bahwa COVID ini ada, dan di satu sisi itu harus bercermin diri. Apa yang saya sudah lakukan itu dosa atau bagaimana? Jadi ya bisa dibilang positif dan negatifnya adalah untuk keadaan saat ini. Itu sih yang ingin saya tambahkan. Terima kasih. Iya, terima kasih kepada Saudara Steven untuk tambahannya. Ya, kalau misalkan dipikir ya, apa yang dikatakan Saudara Steven, kalau misalkan manusia itu jadi tidak berakal kalau misalkan panik gitu ya. Ya, tapi ada juga loh yang kayak misalnya mereka tuh terlalu religius, terlalu beragama gitu. Jadi kan kalau misalkan, saya tidak tahu sih kalau misalkan di agama tidak. Tapi kalau misalkan di Alkitab itu kan ada ya, kalau misalkan kita mengikuti Tuhan, nanti kita tidak akan kekurangan satu apapun. Nggak bisa itu terlalu serius, lalu akhirnya terjadi ya seperti Mungkin karena baik. koneksi ya. Moderator bisa diulang. Mungkin karena koneksi, jadi beberapa penyampaian dari Anda terputus-putus. Bisa diulang mungkin. Oke, sepertinya koneksi saya ya yang Iya. agak error gitu. Hmm. Saya ulangi saja lagi. Seperti yang dikatakan oleh kalau misalkan terjadi di masa COVID-19 ini kan banyak orang yang panik ya. Jadinya tidak berakal mereka. Tapi ada juga itu, kalau saya tidak tahu kalau misalkan di agama Kristen itu kalau tidak salah saya ingat kalau misalkan kita mengikut Tuhan itu kita tidak akan kekurangan apapun. Dan itu mungkin ada orang yang kayak mengambil kata-kata itu tuh terlalu serius, ayat Alkitab itu terlalu serius, jadinya mereka kayak ya pokok kita ke ibadah ya kita nggak akan kekurangan apapun, ya siapa peduli mau mall atau pasar tutup, yang penting rumah ibadah terbuka, kita tidak akan kekurangan apapun. Mungkin ada orang yang berpandangan seperti itu ya, mereka mengambilnya itu terlalu serius begitu. Ya, itu saja sih yang saya sampaikan tadi. Oke. Nah, jadi ya begitu kesimpulan yang menurut kami hari ini. Terima kasih juga kepada teman-teman. Berbagai macam tanggapan dan sangat-sangat menarik ya tadi. Nah, kami harap para penonton dapat mendapatkan satu baru dari hasil diskusi kami hari ini. Sekian dari kami pamit undur diri dan sampai jumpa lagi di kesempatan lain waktu. Terima kasih. Terima kasih semua, sungguh diskusi yang luar biasa. Terima kasih. Ya, terima kasih.